Selamat malam rekan-rekan, kembali lagi topik kita untuk masih dalam materi keamanan web, dan di topik kita tentang creation usefully and efficient testing strategi. Nah, sebelumnya kita ingin membahas dulu, kita udah pernah sebelumnya kita membicarakan tentang perbedaan antara HTTP dan HTTPS. Nah, HTTP ini secara generali menggunakan port 80. Nah, kalau HTTPS adalah 8080. Nah, yang paling aman adalah kita menggunakan HTTPS. Setuju tidak? Oke, kita setuju. Paham dulu itu saat itu. Nah, kalau kita ingin menggunakan HTTPS, ada beberapa hal yang kita harus pahami. Pertama, kita harus menggunakan namanya security. Security-nya adalah, ini bukan security untuk firewall ya, atau namanya berhubungan dengan komputer, tapi kita ada namanya security bentuknya sertifikat. Nah, namanya ada SSL ya. Nah, SSL. Nah, SSL ini banyak modelnya. Nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang HTTPS. Nah, HTTPS ini Lala tadi saya bilang HTTPS ini menggunakan namanya port 443. Nah, dalam menggunakan HTTPS ini kita bisa menggunakan kombinasi namanya kita supaya web kita terencrypt. Jadi kalau kita menggunakan HTTPS, kita banyak ya, contoh kita lihat web aplikasi dari bank-bank atau namanya untuk payment finansial, kita menggunakan HTTPS. Kenapa? Ada supaya apa yang kita inputkan atau yang kita input di dalam aplikasi kita di-encrypt. Di-encrypt itu nanti di dalam backend-nya dia akan di-decrypt dan menjadi suatu data yang valid. Nah, jadi supaya orang-orang yang kalau kita hendak menghack server tersebut atau aplikasi tersebut, jadi akan lebih mudah, bukan tidak bisa ya, akan lebih mudah untuk menerjemahkan dari encryption datanya tersebut. Nah, tetapi ketika kita menggunakan HTTPS, ada beberapa limitasi yang kita harus pahami. Ada empat jenis penerapannya. Pertama, ada ketika kita menerapkan HTTPS dalam lingkungan virtual host. Nah, virtual host seperti apa? Jadi contohnya kalau kalian menggunakan namanya contoh VirtualBox atau vSphere, atau namanya kalau di dalam Apache kita bisa menggunakan namanya vHost ya, virtual host. Jadi kalau kita menggunakan LightHTTPD atau virtual hostnya Apache, nah itu agak sulit ya. Kenapa? Karena untuk menjemplungkan sertifikat sendiri karena perlu namanya di-generate dulu. Nah, itu agak mengalami kesulitan. Bukan tidak bisa, tapi kesulitan. Nah, yang kedua adalah speednya. Jadi speednya ini ketika menggunakan HTTPS agak lebih berkurang. Kenapa? Karena dia harus di-encrypt dulu. Nah, di-encrypt itu membutuhkan suatu effortnya ada resource-nya atau bandwidth-nya akan membuat jadi banyak kesedot ke sana. Nah, yang ketiga adalah caching. Cachingnya ini dia kan namanya karena dia encrypt, jadi kan dia memerlukan namanya caching. Cachingnya itu nanti kan masuk ke dalam browser. Nah, browsernya dia akan mereduce itu supaya data kita ketika dia cache, dia langsung meng-clear caching kita dalam browser kita. Nah, itu makanya dua kali model itu, makanya HTTPS agak penempatannya lebih lama ya. Nah, yang keempat adalah sertifikat types. Nah, itu saya masuk dalam bentuk SSL. Oke. Nah, kalau sekarang kita masuk dalam ranah SSL. Nah, SSL itu yang diketahui adalah ada dua jenis. Ada yang namanya wildcard, ada yang namanya standar. Nah, kalau yang wildcard, kita bisa memasukkan banyak domain di dalam satu sertifikat. Jadi misalnya kalian punya aplikasi atau punya domain namanya A, B, C, D. Contohnya ABCD dengan belakangnya sama. Contohnya @a.com, @b.com dan seterusnya seperti itu. Nah, kalian ingin masukkan sertifikat, jadi itu menjadikan suatu kumpulan organisasi. Nah, itu jadi kita menggunakan wildcard. Nah, kalau enggak, misalnya kalian perlu namanya trigger, misalnya dari kalau kita link dari A ke B atau B ke C, nah itu perlu namanya wildcard. Nah, yang kedua adalah standard certification. Jadi kalau kalian hanya butuh satu domain saja,
Contoh misalnya kalian butuh website pribadi, contohnya Arif misalnya arif@binus.edu misalnya, nah itu satu domain pribadi aja, itu namanya perlu standar sertifikasi aja. Nah kalian itu pahami, karena ketika nanti kita beli sertifikat itu harus beli ya, kita belinya harus lewat third part, jadi kita nggak bisa provide sendiri. Kalian nanti bisa cari di beberapa media yang bisa menyediakan SSL tersebut. Tapi secara konsep kalian memahami dulu apa yang mereka tawarkan supaya nanti tidak kaget kalau seandainya ini jenisnya apa harganya jadi mahal, karena kebutuhan tersebut untuk SSL akan harganya akan menyesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Nah, sekian, terima kasih, selamat belajar.